Seperti kita ketahui, Yayasan Astagina Adi Cahya adalah lembaga yang memberikan pendampingan terhadap anak-anak penderita kanker, khususnya thalassemia. Thalassemia yaitu penyakit kelainan darah merah yang diturunkan dari kedua orang tuanya kepada anak keturunannya. Penyakit ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin utama manusia. Hal ini menyebabkan eritrosit mudah pecah dan menyebabkan pasien menjadi pucat karena kekurangan darah, sehingga si pasien butuh transfusi darah setiap waktu. Inung Rahmawati, pendiri Yayasan Astagina Adi Cahya, bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sarjito Yogyakarta berupaya meringankan penderitaan pada anak-anak penderita penyakit thalassemia ini. Salah satunya menjamin ketersediaan darah bagi penderita penyakit thalassemia. Untuk kepentingan itu, Yayasan Astagina bersama dengan Lion Club dan komunitas wanita tani serta RSUP Dr. Sarjito gelar aksi donor darah di Dusun Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Untuk mendatangkan massa di tempat itu diadakan senam massal bersama yang dihadiri Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Bupati pun juga ikut senam Sleman Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inung Rahmawati, saya Ketua Yayasan Astagina Adi Cahya, yayasan sosial yang lebih concern ke anak-anak kanker dan kelainan darah serta autoimun. Jadi saya dari ibu juga mantan penderita kanker. Anak saya adalah penderita kanker mata atau retinoblastoma. Jadi saya mendirikan Yayasan Astagina bersama Dr. Mulat dan teman-teman di Sarjito serta Pintas. Itu karena memang kita membutuhkan pendampingan dan tempat untuk saling berbagi ataupun edukasi tentang kanker, tentang bagaimana pengelolaan kanker dan bagaimana pengelolaan anak kanker sesudah atau sebelum kemoterapi. Itu tahun berapa, Mbak? Anak saya terkena kanker sejak umur 6 tahun, jadi 6 tahun yang lalu juga. Hari ini anak saya sudah kelas 3 SMP, sudah mau menganjak SMA. Jadi saya mendirikan bersama teman-teman Astagina, terutama diinisiasi oleh Direktur Sarjito, Direktur Yanmed, Dr. Sri Mulatsi, yang mengajak kita bersama mendirikan Yayasan Astagina agar ibu-ibu yang anaknya terkena kanker bisa tetap mendampingi dengan hati yang tetap tenang, bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik dan menghandle anaknya dengan tepat sesuai dengan protokol yang sudah dibagikan oleh rumah sakit tentang pengobatan anak kanker, mulai dari hari pertama dia terdiagnosa sampai akhir dia terbebas dari obat. Sampai saat ini khususnya di DIY ada berapa, Bu? Kalau pendampingan kita kurang lebih 300 anak kanker, dan
tiap tahun mengalami peningkatan. Itu baik di luar DIY maupun di dalam DIY, karena kita tidak bisa menggolong-golongkan bahwa ini pasien DIY ataupun pasien luar DIY. Yang berobat di Sarjito ataupun berobat di Bethesda, otomatis kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk bagaimana caranya anak-anak sukses dalam penanganan ini. Rata-rata diketahui menderita kanker itu usia berapa? Anak-anak beragam Pak, tergantung dari mereka terkena kankernya. Jadi ada yang memang dari bayi, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun, tergantung dengan imun tubuhnya anak-anak dan pemicunya. Terus terapinya itu non sewu untuk mempertahankan hidup atau menyembuhkan? Kalau terapi adalah jelas untuk mempertahankan dan untuk menghilangkan kanker dari tubuh anak. Selama ini ada berapa yang sudah bisa hilang dari anak saya? Termasuk anak yang bebas kanker, jadinya dia dinyatakan sembuh total dari kanker dari semenjak dia pertama didiagnosa, di kemoterapi, dan sekarang bebas obat, sudah dinyatakan sehat. Usia berapa itu sekarang? Sekarang usianya 16 tahun. Dulu diketahui usia 6 berapa? tahun. 6 tahun ya. Dengan berbagai proses, anak saya dioperasi, diangkat satu bola matanya, sekarang memakai mata palsu atau yang disebut dengan protesa. Nah, itu peran ibu di situ untuk membesarkan hati anak, agar anak itu struggle untuk menghadapi bahwa saya ini sehat walaupun hanya dengan satu mata. Anak harus pede. Bisa diceritakan Bu, pengalaman Ibu waktu pertama kali anak Anda diketahui menderita kanker ya. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak saya akan diberi karunia sehebat itu oleh Allah. Karena dulu saya adalah volunteer dari komunitas kanker. Saya selama 3 tahun jadi volunteer kanker, dan di tahun ketiga anak saya justru yang terkena kanker sendiri. Jadinya mungkin Tuhan mengirimkan saya ke volunteer kanker tersebut, sudah memberikan jalan bahwa nanti kamu itu jalannya akan seperti ini. Jadi tetap saya syukuri bahwa saya ternyata sudah dilatih oleh Allah untuk melihat anak, bagaimana cara menghandle anak yang baik, bagaimana menata hati kita sendiri, dan bagaimana cara memanajemen emosi anak untuk anak, memotivasi anak agar sembuh. Waktu pertama kali tahu, perasaan Anda kaget atau nggak bisa down dibayangkan Pak, down. Saya 2 bulan sudah tidak bisa berpikir jernih, otomatis sedih, kadang-kadang juga tidak percaya kenapa anak saya. Tapi kembalikan lagi ke kita itu siapa? Tuhan mau mengasih apapun, mengasih mobil, mau mengasih rezeki apapun, itu terserah yang di atas. Ternyata saya diberi anak yang dengan karunia kanker, saya terima dengan baik, dan alhamdulillah sekarang sudah bebas kanker. Mungkin tip dari Mbak Endung untuk ibu-ibu yang anaknya diketahui menderita kanker ya? Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi protokol kemoterapi, dan jangan pernah meninggalkan protokol ataupun meninggalkan dari apa yang dilarang dan apa yang tidak boleh oleh dokter. Ketika nanti Bapak Ibu mungkin tertarik dengan alternatif, tapi jangan pernah tinggalkan protokol untuk kemoterapi dan dokter. Jangan pernah. Kalau peran Ibu gimana untuk proses penyembuhan anaknya yang kena kanker ini? Saya ke anak saya ya. Ya mungkin sekarang kan udah menjadi ketua Yayasan Astagina, mungkin jadi peran sebagai ibu bagaimana gitu? Harusnya bagaimana? Kalau saya di Astagina lebih banyak mensupport dari mereka, karena saya sudah mengalami, jadinya mereka akan lebih bisa menerima kata-kata saya daripada mungkin kata-kata orang lain yang mungkin tidak pernah mengalaminya. Jadi itu nilai plus juga saya sebagai ketua Yayasan Astagina yang pernah anaknya jadi penyintas kanker. Terus terkait dengan kegiatan ini apa Bu, bisa diceritakan?
ini dalam Hari Kartini, saya berterima kasih sekali dengan Dinas Pertanian yang mempertemukan Astagina dengan KWT Pari, yang pada akhirnya KWT Pari mengadakan bakti sosial untuk donor darah yang nanti akan diperuntukkan untuk anak-anak kanker dan talasemia, karena talasemia adalah kelainan darah yang tidak dapat disembuhkan dan dia memerlukan seumur hidupnya transfusi darah dari pendonor darah yang lain. Sayangilah anak-anak kita, sebagaimanapun anak kita, jangan pernah katakan anak kita adalah anak nakal, sekalipun itu jangan pernah, dan tetap sayangi sebagaimana anak yang memang anak yang kita lahirkan, kita didik, harus kita sayangi. Tempatkanlah dia sesuai dengan apa yang sudah jadi fitrahnya sebagai anak. Bahagiakan mereka, sekolahkan mereka, didiklah dengan hati dan iman. Ya, terima kasih Mbak. Semoga yayasan Anda semakin luas lagi terima kasih. Memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya mereka bisa keluar dari kegalauannya. Matur nuwun.
Mas, kalau cewek diambil berapa cc, Mas? 350 Pak. Oh, sama dengan laki-laki sama. Cewek sama sih. Mbak E sudah sering donor. Dari pertama ini Oh, ini baru pertama kali. Asalnya dari mana, Mbak? dari sini Purwobinangun Oh, dari Purwobinangun. Usianya berapa segini sih? 34. 34. Ini tadi cek semuanya bisa, terus bisa donor ya? Ya. Oh, gitu. Ini pengalaman baru pertama kali ya? Iya, pertama kali. Rasanya gimana, Mbak? Seneng. Oh, iya. Bisa membagi anu ya dengan sesama Iya, ya. iya. Setetes darah Anda, nyawa seseorang.